Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat pimpinan DPRD Kabupaten Probolinggo, kami hormati hadir di gedung Dewan Banggar ini, tepatnya di kantor DPRD Kabupaten Probolinggo. Hadir dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Sugeng, lalu ada dari DPMP TSP Bapak Hartono, ada dari DKUPP Bapak Yosef, kami dari Komisi 4 Bapak Ibu sekalian, dan ada Bapak Haji Fagoni dari Komisi 3, dan saya Ibu Rika yang memandu kami pada pagi hari ini. Yang saya hormati undangan perwakilan dari kepolisian Polres Kota, dari Pemda dalam yang mewakili, dari Kepala Dinas Pendidikan yang saya hormati pula, dan semuanya yang belum saya sebut satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat saya. Saya perkenalkanlah sebelum saya menyampaikan hal-hal yang jadi pokok permasalahan. Yang sebelah kanan lagi ini adalah advokat Atika. Ini tergabung dalam lembaga bantuan hukum di saya. Yang sebelah kanannya ini adalah paralegal saya. Ada Pak Syukur, ada yang lain, dan yang dua itu adalah prinsipal saya. Satu yang Pak Agus, ini permasalahan yang terkait SMA Tanding. Yang Pak Suanda itu prinsipal saya terkait permasalahan tanah yang ditempati KUD Tongas. Itu dari saya perkenalan kami yang hadir pada hari rombongan kami. Saya menyampaikan DPRD yang hari ini diimpun dan diwakili oleh Komisi 3. Prinsip saya, kita duduk bareng, kita bertabayun, kita musyawarah. Yang intinya musyawarah hari ini memunculkan suatu hasil, yaitu mungkin dari yang mulia nanti DPR memberikan rekomendasi apa yang dibahas hari ini setelah menerima masukan dari para pihak yang hadir hari ini, sehingga pertemuan hari ini tidak sekedar seremonial, jadi ada guna manfaatnya, sehingga ke depan agenda yang lain. Saya sampaikan bahwa sesuai data tanah di desa, setelah saya himpun di sini, ada lampiran yang ada di bawah ini, bahwa tanah yang terletak di desa Curanglingung, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, Persil nomor 28, Pohir C 542, kelas D1 darat 1, luas 285 meter persegi, itu di desa Curanglingung, masih atas nama Mangun Harjo, yaitu Imam MK. Sesuai dengan surat keterangan waris yang di tangan Kepala Desa Curanglingung dan Camat Tongas, bahwa Saudara Suanda ini adalah ahli waris tunggal dari Pak Imam MK. Ternyata di sana muncul sertifikat hak pakai dari Departemen Koperasi Republik Indonesia nomor 01. Tanah yang dimaksud itu muncul sertifikat hak pakai atas nama Departemen Koperasi dengan nomor surat Saudara Ketua Subianto, sekretarisnya Hadi SM, dan bendahara Nur Indayati.
menerangkan di sini pokoknya yang isi pernyataan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa KUD Tongas terkait kepemilikan tanah berada di Desa Turandingu, Kecamatan Tongas, yang mana surat ini masih ditempati usaha KUD dan pusat oleh-oleh. Dan saat ini pihak KUD Tongas tidak memegang hak kepemilikannya. Ini dibuat tanggal 30 Desember 2019. Setelah beberapa lama kami mendengar bahwa tanah tersebut di atas dari SHM buku tanah ini, petunjuk daripada sertifikat ini adalah berasal dari tanah negara. Padahal objek itu adalah tanah hiasan, tanah pemajetan. Reversinya ada, persilnya ada, atas namanya ada. Dan ini pun kita juga data dari desa berupa fotokopi lettersil dan beberapa pernyataan yang dikeluarkan kepala desa. Contoh, tahun 2019 pejabatnya Saudara Koniran menerangkan bahwa tanah yang berada di desa di Dusun Kerajaan RT 11 RW 5 Desa Turandingu Kecamatan Tongas, letter C ini 542 persil 28 luas 285. Tanah tersebut sampai saat ini letter C atas nama Imam MK. Ini keterangan Pak Kepala Desa atas nama Pak Koniran tahun 2019. Pada tanggal 20 Januari 2020, Pak Jawari selaku pejabat kepala desa saat itu memberikan keterangan yang bertanggal bahwa ini Jawari, tempat tanggal lahir 15/391, Swakarta, Desa Kerajaan, Dusun Kerajaan, Desa Turandingu, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo. Yang intinya menerangkan bahwa selaku pejabat kepala Desa Turandingu, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo tahun 1989, saya tidak pernah melakukan proses sertifikat sebidang tanah pekarangan. Tanah pekarangan C nomor 542 persil 28 kelas D1, luas 259. Batasnya antara lain sebelah utara jalan kereta api, jalan desa, sebelah selatan jalan raya, sebelah barat saluran air. Ini keterangan daripada pejabat kepala desa waktu itu. Ya, ini untuk gambaran sehingga kita menyampaikan begini. Nanti pihak dari desa bisa dimintai keterangan ada dari BPN bagaimana proses 89 itu. Ada namanya hak pakai. Ini ada buku tanahnya, ada fotokopinya, tapi sementara sertifikatnya saat itu dikuasai pihak pemerintah daerah tingkat 2. Setelah tahun 2023 ini saya mendapatkan informasi yang nggak jelas, tanggalnya berapa, rapatnya dilaksanakan di mana, berita acaranya kayak apa. Pemerintah daerah menghibahkan tanah ini ke kepolisian Polres Probolinggo Kota. Nanti beliau-beliau yang ada di sini minimal bisa menjelaskan Polres ini menerimanya kapan, tanggal berapa, Pemda ini menyerahkan dasarnya apa. Karena bukan SHM, buku tangannya ini Ibu, Bapak. Ada fotokopinya, suratnya di sana dan atas nama koperasi, bukan atas nama pemerintah daerah. Dan sesuai dengan petunjuk di sertifikat ini, asalnya tanah adalah tanah negara. Tanah negara yang mana? Persil nomor sekian, C nomor sekian adalah tanah hiasan. Nanti bisa menyampaikan dari petanahan. Bagaimana prosesnya ini kok bisa
menjadi tanah negara. Tanah yang mana? Kalau utaranya itu memang tanah negara, ada rel kereta api Ibu, ya Bapak. Jadi saya duduk di sini supaya nanti menyampaikan, sehingga kita mau memiliki pihak-pihak siapa saja yang bertanggung jawab atas ini. Itu sementara dari saya, sehingga sementara ini saya mewakili klien saya Pak Suwanda, bahwa objek tanah yang saya sebutkan tadi adalah masih hak atas nama Pak Imam MK, yang sementara ahli warisnya masih hidup adalah Pak Suwanda. Itu Bapak, Ibu, saudara sekalian yang saya sampaikan secara singkat. Mungkin ada tambahan nanti dengan anggota saya dari pihak-pihak yang ada hari ini yang ada kaitannya dengan tanah KUD, bisa kepolisian kota, bisa Pemda, bisa pertanahan, bisa desa Curandringu, kecamatan Tongas, atau dari kecamatan Tongas, sehingga bisa kita akomodir pihak-pihak ini. Kapan, dasarnya apa, bagaimana? Itu dari saya, Ibu, Bapak. Dari saya sementara, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, karena berkaitan dengan legalitas hukum dan tingkat level paling bawah itu ada desa, setelah itu kecamatan, baru nanti Pemda kepada pihak kepolisian yang diberi hibah oleh Kabupaten Probolinggo. Karena mohon maaf Pak, sebelum RDP ini dilakukan, perlu saya beritahu, karena saya dikasih tugas untuk menemui jenengan, hari Kamis kemarin saya langsung ketemu dengan PJ Bupati berkaitan dengan tanah yang ada di Curandringu, Kecamatan Tongas. Ternyata beliau memberikan informasi kepada saya. Itu informasi yang tidak langsung saya tangkap, harus mendengarkan dengan semua. Ternyata tanah itu sudah Pak Haji sudah clear. Runtutannya begini, monggo Pak Haji mau ketemu dengan pihak bersangkutan, monggo. Cuman saya sendiri saksinya, dan Pak Haji Fatoni bisa minta pendapatnya Ibu Dewi Koringa. Ya, sekarang di mana Ibu? Di LH ya. Nah, jadi bisa nanti minta ke sana, tolong dicatat ini Pak Sikwan. Jadi berkaitan dengan permasalahan yang di Curandringu, Kecamatan Tongas seperti itu. Monggo kami BPN juga nanti ya. Jadi runtutannya kalau tanah itu memang dari desa, kecamatan, Dispenda, BPN, dan Pemda. Jadi kami beri waktu dan kesempatan kepada pihak desa yang bisa memberikan keterangan berkaitan dengan tanah tersebut. Monggo, waktu dan tempat kami aturkan. Nama dijelaskan, ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak-bapak dan Ibu Dewan Komisi 3 dan Komisi 4, juga yang terhormat para advokat yang baik dari Bapak Samiran atau Sulaha, begitu juga yang terhormat tak lupa kepada Bapak Kadis Dinas Pemerintahan atau yang lain, tidak bisa saya sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami. Di sini kami dari desa sekaligus mewakili Pak Camat. Pak Camat sekarang ada kegiatan, ada diskusi panel juga di kecamatan, terus di desa juga ada permasalahan, makanya saya mewakili Pak Camat dan sekaligus mewakili istri saya Pak sebagai kepala desa. Ini istri saya juga hadir juga sebenarnya di sini. Jadi mewakili kedua-duanya sudah terjadi satu. Sepengetahuan kami Pak, karena kami masih berjalan kurang lebih 1 tahun 6 bulan jadi kepala desa, karena periode yang sekarang ini, dengan adanya
permasalahan desa di KUD, makanya saya pelajari, saya buka tengah malam di Gresik, saya pelajari itu. Yang kami tahu Pak di Gresik itu betul yang disampaikan oleh Bapak Samiran, saya mau yang disampaikan tadi. Di Gresik itu masih nama atas nama Imam MK. Namun di situ ada jual beli di bawahnya pada tanggal 16 bulan 10 1983. Setelah itu, setelah ada jual beli pada tahun 83 itu sudah tidak ada koordinasi lagi baik dari penjual ataupun dari pembeli. Akhirnya saya lebih mengerti karena saksi hidup itu masih ada Pak. Kalau kepala desa Pak Jauri waktu itu ya memang sudah ada. Yang saksi hidup itu Sekdes Pak Abdul Jalal, dan beliau siap menjadi saksi bahwa telah dilaksanakan transaksi penjualan jual beli. Waktu itu bahkan uangnya ada di meja katanya Pak Sekdes itu, dan Pak Sekdes mengambil dari pembeli untuk menyerahkan kepada keluarga dari Bapak Imam MK. Itu sepengetahuan keterangan dari Bapak Sekdes. Dan untuk selanjutnya itu, kenapa kok sampai terjadi seperti itu? Karena memang sudah tidak ada koordinasi lagi. Apakah itu jual beli mau diapakan baik dari pihak pembeli ataupun penjual, itu sudah tidak bisa lagi. Jadi dari desa kami sendiri ya otomatis kurang banyak mengerti Pak tentang masalah jual belinya itu. Waktu itu karena saya masih menjabat, kami termasuk istri saya ini menjabat masih dapat kurang lebih 2 tahun lah. Jadi sekali lagi dari kami dari desa barangkali dari pihak manapun, baik dari advokat ataupun dari Pemda, untuk menanyakan lebih lanjut Pak Sekdes Abdul Jalal itu masih sehat Pak, saksi hidup, siap untuk menjadi saksi katanya. Entah saksi masalah jual belinya itu kurang jelas, cuman beliau siap. Bahkan kemarin itu mau datang sendiri untuk menjadi saksi, mau datang ke Kapolsek, mau menyampaikan apa yang terjadi kejadian waktu itu mungkin gitu. Tapi karena orangnya waktu itu kurang sehat, jadi saya tidak membolehkan biar nanti dari pihak kecamatan atau Polsek yang datang ke jenengan. Namun sampai sekarang itu tidak ada lanjutan. Saya kira itu Pak yang dapat saya sampaikan. Barangkali nanti mau mendatangkan Bapak Sekdes, kami siap Pak Sekdes juga siap. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Kalau lebihnya mohon maaf. Saya berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparannya Bapak Kepala Desa yang mewakili sekaligus mewakili Pak Camat ya. Siap. Mewakili Pak Camat. Jadi bisa kami tampung bahwa di literasi itu atas nama Imam MK sudah terjadi jual beli. Begitu Pak? Betul Pak. Saksinya adalah Pak Abdul Jalal. Abdul Jalal. Pada tanggal 16 bulan Oktober 83. Nah, kira-kira di transaksi itu ada enggak minimal surat perjanjian atau ajib? Itu yang nggak ada Pak. Minimal satu contoh perjanjian desa. Kan kalau ada pihak pembeli penjual ada saksi, minimal ada perjanjian desa. Setelah itu kan tanah itu kan gini Pak. Karena saya terus terang sebelum jadi anggota dewan, saya di broker tanah. Tanah di saat itu 70 hektar itu saya ambil Pak. Baik dari literasi, padahal Kevin pernah beli bermasalah. Saya adalah orang yang dipintai pertanggungjawaban untuk menjelaskan. Karena apa?
tanah itu sudah dijual, ternyata ada kepala desa masih berperkara, istrinya terus dimunculkan kirim surat ke Dispenda suruh audit lagi. Ternyata memang itu transaksi jual beli sah, tetap dikenakan oleh KAV. Saya kok mengacu permasalahan ini kayaknya 11-12 dengan Ibu. Makanya saya ingin tahu detailnya bagaimana kronologis kejadian awal. Karena kejadian awal itu rata-rata di desa berkoordinasi dengan camat, nanti ke Dispenda, BPN, barulah keluarnya. Karena begini, saya sampaikan, tanah itu bentuk surat yang utama itu pertama yang literasi. Tetapi literasi itu bisa gugur apabila sudah keluar AJB. AJB itu bisa gugur kalau sudah keluar sertifikat. Makanya hati-hati dengan tanah itu. Kalau sudah sertifikatnya keluar, maka AJB, literasi semuanya gugur, Pak, karena kekuatan tertinggi ada di sertifikat. Monggo kita bahas karena kami sekarang menjadi wakil rakyat Kabupaten Probolinggo, mau menampung aspirasi panjenengan semua. Karena ini sudah masuk ranah legislatif. Ini kan awalnya eksekutif, sekarang legislatif. Kalau sudah deadlock di sini, mari kita legislatif. Seperti itu, Pak. Karena tanah itu memang rawan, makanya saya ingin kejelasan dari A sampai Z itu bagaimana, kronologisnya bagaimana. Monggo setelah ini dari pihak Pemda atau yang bisa mewakili untuk menjabarkan ini, karena sebelum RDP ini saya lakukan, saya langsung menghadapi Bupati langsung, karena ini masalah saudara kita semua. Pak Karya, monggo yang berkewajiban untuk menjabarkan dibersihkan waktu depan. Monggo. Atas izin pimpinan yang hormati dari pimpinan Komisi 3 dan Komisi 4, atas izin Pak Kadis DKUPP, satu pintu untuk menjelaskan kami dari bagian hukum Sekretariat Kabupaten Probolinggo. Kami akan menanggapi terkait dengan apa yang sudah menjadi permohonan dari Pak Suwanda, ya Pak Suwanda, Pak Suwanda melalui kuasa hukumnya Pak Samilan dan Pak Suwada dan beberapa rekan yang lain. Yang pertama, berarti tadi sudah dijelaskan sampaikan oleh Pak Samilan dan Pak Samilan sebagai kuasa hukum juga sudah menyampaikan bahwa pada objek yang katakanlah dipersengketakan, ya, itu sudah terbit sertifikat pada tahun 89. Pada tahun 89. Tepatnya pada tanggal 1 Maret, ya, 1 Maret tahun 89. Dengan status hak pakai atas nama pemegang hak Departemen Koperasi Republik Indonesia. Kita memahami bahwa sertifikat itu sesuai dengan regulasi adalah bukti kepemilikan yang sampai saat ini diakui secara sah sebelum dibatalkan oleh penerbit ataupun atas sekarang disebut putusan pengadilan. Sehingga karena ini dulu pemegangnya adalah departemen ini kan kementerian pusat. Jadi riwayat secara detail insya Allah ya di data itu di kementerian Pak. Pada saat itu ya tahun 89, dan mungkin proses-proses itu juga sudah sebelum terbitnya sertifikat itu kan pasti data-data itu diminta oleh BPN. Tidak mungkin ujung-ujung BPN itu akan menerbitkan sertifikat. Nanti mungkin secara detail disampaikan oleh pertama. Artinya proses itu saya yakini proses itu sudah dilakukan secara prosedur oleh teman-teman pertanahan. Nah, nanti
nanti teman-teman pertanian yang menyampaikan. Tetapi pada intinya, dengan adanya sertifikat ini, bahkan dokumen aslinya kebetulan setelah tahun berapa? 2001 itu kemudian diserahkan kepada pemerintah kabupaten. Ya, jadi ada namanya serah terima P3D. Jadi serah terima dokumen aset dan lain-lain oleh kementerian itu diserahkanlah kepada pemerintah Kabupaten Probolinggo pada tanggal 21 Maret 2001. Pada saat itu gubernurnya Pak Imam Utomo dan bupatinya adalah Pak Nur Hadi. Nah, di situ dokumen yang diserahkan salah satunya adalah termasuk sertifikatnya yang sekarang ini tempat oleh KUD. Jadi makanya kalau teman-teman pengurus KUD tadi menyatakan tidak memegang, ya jelas sertifikat itu ada di pemerintah daerah karena itu adalah aset pemerintah. Jadi tidak mungkin kalau dipegang oleh pengurus KUD. Gitu ya. Nah, sehingga ada di kami dokumentasinya ini berbarengan dengan serah terima itu, dan kemudian pada tanggal 1 Juli 2023 kami hibahkan kepada Polresta karena Polresta itu mengajukan permohonan lahan untuk polsek. Nah, sudah kami lakukan perjanjian hibahnya, ya, belum resmi, dan sudah kami serahkan melalui berita acara juga pada saat itu kepada kepolisian kota. Nah, artinya kami pun tidak mungkin, apalagi teman-teman kepolisian, jadi menerima barang itu kalau tidak jelas tidak mungkin. Nah, sehingga apa dasarnya? Ya kan sampai dengan saat ini sertifikat begitu. Nah, soal bagaimana sejarah, nah mohon maaf, saya masuk di Kabupaten Probolinggo itu tahun 2008. Jadi kalau kejadian tahun 89 menceritakan ya agak susah sih. Saya kira teman-teman desa pun juga agak susah. Sebetulnya masih ada sikdes. Gitu. Ternyata di situ juga ada peralihan. Jadi kami sarankan begini kepada pimpinan bahwa karena ini sudah berproduk hukumnya, mohon maaf, ini sertifikat itu berproduk hukum. Saya kira lebih bijak, ya, maka prosesnya diselesaikan secara hukum. Kalau memang Bapak Ibu atas penjelasan kami yang ada di sini itu masih kurang puas, syukur-syukur kalau sudah puas, gitu ya. Tapi monggo kami serahkan kembali kepada panjenengan semua. Karena apa? Ini sudah berproduk, apalagi keluarannya tahun 89. Saya yakin teman-teman BPN pun tidak mungkin secara mudah untuk menganulir produk apalagi tahun 89. Sudah berapa puluh tahun itu sertifikat itu keluar, dan sampai dengan saat ini tidak pernah ada permasalahan terkait dengan sertifikat ini. Baru setelah KUD ini digeser atau sebagian itu diberikan pada Polres baru muncul permasalahan ini. Nah, saya kira itu jadi kami pimpinan Dewan, jadi kami membuka ruang, silakan kalau memang tidak puas dengan penjelasan ini, datanya juga sudah ada dan saya juga sudah punya, apalagi lagi dapat penjelasan dari desa, ternyata ada penjualan ya, kita tidak tahu 83 ya kejadiannya, catatan itu ada coretan ya Pak ya, berarti coretan 83 ada coretan. Nah, tahun 83. Jadi ya monggo, berarti kan kalau memang ada versi itu mungkin menjadi dasar panjenengan ya, menjadi bahan. Tetapi yang jelas ini kami berpegang pada dokumen yang kami miliki Pak, dari dokumen yang tahun 89 itu. Jadi kami pun sampai dengan saat ini melakukan tindakan hukum termasuk pelepasan melalui hibah kepada Polresta juga berdasarkan pada sertifikat dimaksud. Saya kira demikian pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjabarannya. Penjabaran ini sama sebenarnya waktu diterangkan oleh PJ Bupati ke saya, sama. Jadi artinya sudah cleaning
pernyataan dari pihak kan gini. Jenengan sekarang sudah masuk ranah legislasi. Kalau tidak puas dengan apa yang kami lakukan, monggo silakan ada langkah satu lagi ke yudikatif. Monggo. Bisa nanti cuma memberikan keterangan dan sebagainya. Karena sebenarnya Pak, kalau permasalahan kayak gini, karena adik saya juga temannya Pak Diki dengan Pak Suada, adik saya ini sarjana hukum S2 juga, saya maaf, ikut ketua Sibuan bilang ke saya, Kak, kalau masalah perdata datanya dilengkapi, kalau masalah pidana datanya dilengkapi, itu aja Kak. Jadi gitu. Ini adalah dari pakar hukum juga, S2 beliau di Jogja. Kalau perdata Kak, silakan datanya dilengkapi, kalau pidana Kak, dananya dilengkapi, itu aja sudah. Paham ya? Makanya saya ini semuanya adalah saudara kami semua, walaupun jenengan tidak milih saya merasa musuh gading gimana? Kan dia bukan namanya Pak, apalagi bukan perkenalan saja. Aduh, mungkin ada keluarga ingatkan itu. Jadi saya hanya memberikan fasilitas kepada saudara sekalian untuk bagaimana sekiranya hal ini bisa dilakukan sekekeluargaan mungkin ya. Itu mungkin terima kasih penjabarannya. Mungkin mohon maaf Pak, terjebak siap dari desa, takut ada kekeliruan masalah di liter C tadi Pak. Kalau di liter C itu atas nama Imam MK itu masih tetap Pak, belum dicoret memang. Sebentar Pak, Anda tadi mengatakan bahwa di sana ada 2 bukti. Iya, di bawahnya itu pada tahun tanggal 16 bulan 10 83 itu ada jodoh jual beli, cuma pembelinya itu siapa ada Pak. Nah sekarang Anda katanya jenengan ada yang bernama Pak Abdul Jalal. Iya, Pak Abdul Jalal itu masih sehat. Iya, saya kita bilang Pak. Dan terus Pak Abdul Jalal itu tidak bisa dipindah keterangan siapa yang jual dan siapa yang beli Pak itu ya? Belum sampai ke situ. Kalau waktu itu saya datang sama anggota polsek, ternyata Pak Abdul Jalal sakit waktu itu Pak. Jadi saya teruskan nunggu sembuhnya. Kalau di Interset itu memang atas nama Imam MK, masih belum dicoret memang Pak. Karena tidak ada koordinasi dari pihak penjual dan pembeli, katanya gitu. Oke Pak, terima kasih saya tangkap itu. Saya tangkap. Monggo bagi Ketua. Monggo siap dulu. Ini Pak ya, saya sedang menyampaikan karena data yang kita peroleh dari desa. Memang di aturan perundang-undangan agraria kepemilikan yang sah adalah sertifikat yang disampaikan oleh bagian hukum, manakala ada urusan pengadilan lain itu bisa tidak serta-merta bahwa sertifikat itu habil mutlak, ya kan? Tapi undang-undangnya begitu, ya kan? Manakala ada gugatan, begitu kan? Ternyata ada hal-hal yang itu menurut hukum patut diduga sertifikat ini ada rekayasa, manipulasi data dan sebagainya. Itu pun pengadilan yang memutuskan, saya paham. Ya. Tapi saya sekali lagi menjelaskan silsilah riwayat tanah sesuai data desa sampaikan oleh yang mewakili desa. Memang di sini ada tulisan dijual, tapi kapan? Tuh, saya cerita. Untuk satu pertama tahun 1904, ya kan? Ini 2 objek Pak. Luas yang 136 C, nomor 1110 hak milik Bu Suwarsi Siti dijual kepada Pak Safi. Ya, letter C 309 tadi menjadi 309 pada tahun 1904 diwariskan kepada Imam MK. Ini yang pertama menjadi C 542. Yang objek kedua tahun 1903 luas yang 149 C 194 haknya itu dia wakilan dijual
kepada Bu Sakti nomor 301 sinnya pada tahun 904 diwariskan kepada Imam MK. Ini kata-kata terakhir yang bisa. Tadi kita bicara di buku tanah ya dengan konsepsi hak pakai ya kan, nomor 01 Koperasi RI. Dasarnya di sini bunyi adalah tanah negara. Oh ya, tanah negara. Tanah negara yang mana? Nanti BDN bisa menjelaskan. Objek yang mana ini tanah negara sehingga menjadi hak pakai atas nama koperasi. Ya, padahal sesuai data tanah di desa ini ada tanah yayasan, ada sisnya, ada persisnya, begitu Bapak ya. Nah, memang kalau memang di penjelasan nggak puas, monggo gugatan ke pengadilan secara perdata. Kita ini yakin akan di sana. Tetapi kita ngumpul di sini, paling tidak saya mempunyai data para pihak yang bertanggung jawab atas objek ini. Bahkan ke Polres akan muncul penjelasan dari Pemda. Manakala ini ada solusi dari Polres nanti kepada kita, karena ini sudah kuasai sama Polres, ya monggo kita buka pintu, kan begitu Bapak. Ya kan? Tahunya polisi kan terima hibah. Nggak tahu anaknya sopo, mereka kok endi, dia dapat pemberian. Kan itu aja. Kalau berdalil Pemda seperti itu selesai, bukan daripada Pemda, begitu kan? Nah, ini cerita dari riwayat tanah. Jadi saya jelaskan, betul disampaikan wakil dari desa. Imam MK belum ada coretan. Itu waris kepada Imam MK. Tahun, ya jelaskan sini. 1984 ke nomor 542 Imam NK dengan penjelasan diwariskan. Jangan saling dari diri sebelumnya. Nah, ini penjelasan saja, diterima dan tidak, monggo itu hak masing-masing. Tetapi kita kan punya hak menyampaikan apa yang saya bisa saya tegaskan di sini, kan begitu Bapak? Ya kan? Itu dari saya supaya tidak menjadi bola liar, gitu loh. Data ini tak sampaikan, ini data desa di kepala desa juga. Oke Pak ya? Itu dari saya yang masalah audit. Nanti kan dari Polres kan hanya menerima aja 2023 bulan Juli Pak ya? Ya. Tanggal 1 ya? Ya. Tanggal 1 benar ini? Tanggal 1. Bukan, tanggal 1 Pak. Saya cat juga nih. Supaya nggak keliru nanti. Saya nggak kata juga. Katanya nggak keliru katanya. Bukan. Saya salahnya, ceritanya nggak keliru. 1 Juli. Nah, 1 Juli ya? Ya. Baru 23. Baru 23. Sebutkan pilihannya lah. Oh bisa. Oh ya. Yang menyerahkan Pak Timbul. Pak Timbul dari perwakilan dari Pemda. Jangan Pak Timbulnya, Pemdanya. Iya, ada tangannya Pak Timbul. Terima kasih untuk kopinya ya. Terus yang menyerahkan, yang menerima Pak Kepala Desa Bersama Pak Wadi Samani. Kapolres. Pemda perawiannya 01/7/2002. Tanggal 1 Juli ya. Terima kasih Pak. Sudah. Ya, sudah terima kasih Pak. Saya lihat. Siap. Ya, jadi ini Pak. Kalau menurut keterangan dari pihak desa tadi, bahwa tanggal 16 Oktober 83 telah terjadi jual beli. Mana desa itu? Masih ke toilet. Oh, udah pagi. Masih ke jeding. Akemian. Gak bahaya kan? Oh, ada istrinya. Mana istrinya? Ada benda. Udah datang Pak. Benda. Saya ini biarti. Jadi Pak Samiran ini kalau saya tangkap beliau butuh data tanggal dan bulan. Izin Pak Wakil dari Desa dan Kecamatan bahwa tanggal 16 bulan Oktober 83
tanah tersebut telah terjadi jual beli. Betul. Yang saksinya adalah Pak Abdul Jalal. Abdul Jalal. Yang jual siapa, yang beli siapa belum jelas. Belum jelas. Nah, itu ditanyakan ya. Terus tanah tersebut muncul sertifikat pada tanggal 1 Maret 89. Pak Adi. Israelian monolog euy. Berarti tanah tersebut muncul sertifikat dari BPN tanggal 1 Maret 89. Tak jadi ingat. Jelas ya? Mungkin dicatat itu yang ketiga, Pak. Yang kedua. Yang ketiga, pada tanggal 1 Juli 2023, tanah tersebut dihibahkan ke Polresta. Betul ya? Yang menyerahkan Pemda, yang menyerahkan secara pribadi Pak Timbul, yang menerima adalah Polresta Kabupaten Kota Probolinggo. Sama itu jawabannya kemarin dengan Pak BJ Bupati yang ke saya. Berarti ini kalau yang ini datanya kita lengkap akurat. Tinggal sekarang dari Pak Sandiran, monggo Pak Sandiran, karena data dari desa sudah lengkap, tanggal bulan sudah tahun lengkap, dari pihak pemerintah daerah sudah ada, penyerahan kepada Polresta sudah lengkap, monggo saya sudah mempersilahkan panjenengan langkah kemana saja terserah. Instruksi pimpinan. Siap, monggo. Untuk dari pihak BPN belum menjelaskan. Oke. Monggo. Sekarang dari pihak BPN untuk memberikan pemaparan berkaitan dengan tanah tersebut.